Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umun Miftahul Hairi dari kelas 8 Araf. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping yang telah saya buat yang berjudul Beriman kepada Kitab-Kitab Allah. Kita bahas satu persatu bagiannya. Yang pertama, pengertian. Bagian ini menjelaskan secara umum apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi manusia. Dan yang kedua, pokok isi kitab-kitab Allah. Pokok isi kitab-kitab Allah terbagi menjadi 5. Yang pertama, akidah. Akidah adalah ajaran tentang keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, dan qada dan qadar. Yang kedua adalah syariah. Syariah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Yang ketiga, akhlak. Akhlak merupakan nilai-nilai moral yang baik dan terpuji. Yang keempat, janji dan ancaman. Janji Allah bagi orang yang beriman dan ancaman bagi orang yang kafir. Yang terakhir, kisah para nabi. Kitab-kitab Allah berisi kisah-kisah para nabi yang dapat dijadikan teladan. Allah menurunkan kitab-kitab sejumlah 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad. Pokok isi kitab Al-Quran yang antara lain adalah: pertama, petunjuk hidup dan hukum bagi umat Islam. 2. Ajaran tauhid atau keesaan Allah dan akidah. Yang ketiga, kisah nabi dan umat terdahulu. Yang keempat, etika, moralitas, dan pedoman ibadah. Yang kelima, hukum muamalah dan interaksi sosial. Yang kedua adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Isi pokok dari kitab Injil adalah: yang pertama, ajaran kasih, pengampun, dan keselamatan. Kedua, kisah hidup Nabi Isa alaihi salam dan misinya. Yang ketiga, prinsip moral, etika, termasuk cinta kepada sesama. Yang ketiga, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Isi pokok dari kitab Taurat adalah: yang pertama, hukum-hukum untuk Bani Israel. Kedua, kisah Nabi Musa dan perjalanan hidup umat Israel. Yang ketiga, ajaran ibadah dan tata cara kehidupan. Yang terakhir, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Isi pokok dari kitab Zabur adalah: yang pertama, kumpulan puji-pujian dan doa. Kedua, ajaran tentang ketulusan hati dan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kearifan hikmah dalam bentuk syair. Sebagai umat muslim, kita harus mengetahui ciri-ciri cinta terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah kemauan kuat untuk membaca. Tidak hanya membaca, tetapi juga memahami makna Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, ketenangan hati. Hubungan emosional dengan Al-Quran menciptakan kedamaian dan menunjukkan kedalaman iman. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sahabat. Menjadikan Al-Quran sebagai teman yang selalu mengingatkan untuk berbuat baik. Yang keempat, pendorong keilmuan. Mengambil inspirasi dari Al-Quran untuk meningkatkan kualitas diri dan menjadi pelapor kebaikan. Yang terakhir, rela berkorban. Mengorbankan diri untuk menjaga dan mengagungkan Al-Quran dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, membaca dan menghafalkannya. Yang kedua, mengamalkan kitab-kitab Allah. Yang ketiga, mencintai ilmu yang ada di kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjadikan kitab-kitab sebagai panduan hidup. Yang kelima, mengajarkan atau aktif menyebarkan isi dari kitab-kitab Allah. Yang keenam, menghormati Al-Quran. Yang tujuh, melibatkan kitab-kitab Allah dalam rutinitas ibadah. Yang kedelapan, menjadikan kitab-kitab Allah yang berhubungan dengan hubungan spiritual. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kasih sayang Allah. Mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya dengan menurunkan kitab sebagai petunjuk bagi umat muslim. Yang kedua, pedoman hidup. Menyadari syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan arah yang jelas dan prinsip dalam menjalani kehidupan. Yang terakhir, hidup tahara. Dengan mengikuti ajaran kitab Allah, hidup menjadi lebih tahara, membantu umat untuk tidak tersesat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.